Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aldasari dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan membahas materi tentang pembelahan sel. Jadi, apa sih pembelahan sel itu? Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih menjadi sel baru. Pembelahan sel merupakan cara sel memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi. Sel sebagai bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel juga memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup uniseluler atau bersifat tunggal, adalah sebagai cara untuk berkembang biak. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan membelah diri diantaranya protozoa, amuba, dan lain-lain. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler atau makhluk hidup bersel banyak adalah sebagai cara memperbanyak sel tubuh sehingga makhluk hidup yang bersangkutan dapat tumbuh dan berkembang. Sel yang membelah diri disebut sel induk, sedangkan sel hasil pembelahan diri disebut sel anak. Jenis-jenis pembelahan sel itu ada 3. Yang pertama, mitosis. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Yang kedua itu meiosis. Pembelahan meiosis berfungsi menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing selnya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Yang ketiga, amitosis. Pembelahan amitosis adalah pembelahan yang spontan di mana sel langsung membelah menjadi 2. Terjadi secara spontan karena organisme uniseluler seperti bakteri dan sianobakteri, sel prokariotik yang tidak memiliki membran inti. Jadi, sel mitosis itu memiliki beberapa fase, yaitu yang pertama, fase profase. Fase pembelahan terlama di mana sel melakukan persiapan baik sintesis protein, lipid, dan lainnya. Sentriol kemudian menginvasi nukleus. Mikrofilamen memanjang dari pangkal sentriol dan menempel pada kromatin pada bagian kinektor. Yang kedua, fase metafase. Kromatin yang telah menjadi kromosom berkumpul di ekuator nukleus. Nukleus kemudian pecah menjadi butiran. Fase yang ketiga yaitu anafase, bagian yang paling cepat di mana sel ditarik ke dua badan kutub oleh 2 sentriol. Terus fase telofase, akhir pembelahan di mana sel menjadi 2 dan memisah bersama terbaginya organel-organel sel yang kemudian terjadi sinokinesis atau pembelahan sitoplasma pada tahap tersebut. Terus yang terakhir, fase interfase. Fase ini merupakan fase antara yang merupakan periode antara mitosis yang satu dengan yang lain. Fase ini bukanlah fase istirahat, melainkan fase di mana metabolisme sel giat dilakukan. Pada fase interfase, sel akan mengalami 3 tahap, yaitu fase pertumbuhan primer, fase sintesis, dan fase pertumbuhan sekunder. Pembelahan meiosis adalah terjadi pada sel kelamin gamet melalui 2 kali pembuahan dan menghasilkan 4 sel anakan dan menghasilkan gamet. Tahapan pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Di profase ini ada beberapa tahap yaitu liptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diekinesis. Pada tahap liptoten, kromatin memadat membentuk kromosom. Pada tahap zigoten, kromosom homolog saling berdekatan dan sentrosom membelah. Pada tahap pakiten, kromosom homolog saling menempel, pindah silang gen atau crossing over gen pada kromosom homolog.
Pada tahap diploten, kromosom homolog menjauh, inti sel mulai menghilang. Pada tahap diagnesis, sel homolog berpisah dan inti sel telah menghilang. Pada metafase 1, kromosom homolog saling berhadapan pada bagian ekuator dan sentriol, lalu menjulurkan benang spindel yang berikatan dengan setiap kromosom homolog. Pada tahap anafase 1 ditandai dengan terjadinya reduksi kromosom dan kromosom homolog ditarik oleh benang spindel menuju bagian kutub masing-masing. Pada tahap telofase 1, inti sel mulai terbentuk dan sentriol kembali menjadi sentromer, sitokinesis atau peristiwa pembelahan sel tahap akhir. Hasil akhir pembelahan meiosis 1 yaitu menghasilkan dua sel anakan dengan kromosom haploid atau N karena terjadi proses reduksi kromosom. Pada tahap meiosis 2, profase 2, kromatid memadat lalu kromosom membentuk kromatid. Sentrasol membelah menjadi dua sentriol kemudian menuju kutub, lalu inti sel mulai menghilang. Pada metafase 2, kromatid berjajar di ekuator, dan sentriol menjulurkan benang-benang spindel yang berikatan dengan tiap kromatid. Pada anafase 2, karyokinesis atau pembelahan inti, kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom. Kromosom kemudian ditarik oleh benang spindel. Pada telofase 2, inti sel mulai terbentuk kembali. Sentriol kembali menjadi sentromer dan sitokinesis atau pembelahan sel. Hasil akhir pembelahan meiosis 2 yaitu menghasilkan 4 sel dengan kromosom haploid atau N. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.